warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya. Sisi lainnya diperoleh dari menghubungkan titik-titik sudut dua sisi yang sejajar. Perhatikan beberapa contoh bentuk prisma berikut. Nah, jadi kalau misalkan prisma itu tergantung sisi pada bidang yang sejajar. Nah, yang ini adalah prisma segitiga, karena bidang yang sejajar itu ada 3 sudut. Lalu ini ada prisma segi 4, lalu prisma segi 5, prisma segi 6. Oke, beberapa jenis prisma khusus. Prisma yang semua sisinya berbentuk persegi disebut kubus. Prisma yang alasnya berbentuk persegi atau persegi panjang disebut balok. Lalu, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran disebut tabung. Kalau kubus dan balok sudah kita pelajari di video sebelumnya. Untuk tabung, itu akan dipelajari untuk kelas 9 nanti. Ini ada unsur-unsur prisma. Nah, unsur prisma itu ditentukan dari prisma segi N. N itu maksudnya seginya tuh ada berapa? Kalau banyak sisi, itu rumusnya N plus 2. Kalau misalkan ditanyanya segi 5, berarti banyak sisinya adalah N plus 2, berarti 5 ditambah 2 hasilnya 7. Nah, banyak tusuk, rumusnya itu 3 kali N. Banyak titik sudut, rumusnya 2 kali N. Dan banyak diagonal sisi, rumusnya N dikali N kurang 1. Banyak diagonal ruang, rumusnya N dikali N min 3. N ini menentukan banyaknya segi. Ya. Jadi untuk setiap prisma segi tertentu, dia berbeda. Tergantung rumusnya. Lanjut, ini adalah jaring-jaring prisma. Yang ini adalah jaring-jaring prisma segi 5, ini prisma segi 3, dan ini prisma segi 5. Segi 6 maksudnya. Luas permukaan dan volume prisma. Di sini ada gambar dari prisma. Misalkan N adalah banyaknya segi pada prisma. Nah, untuk panjang kerangka rumusnya 2 kali keliling alas ditambah N kali tinggi. Lalu untuk luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, 2 kali luas alas itu didapat dari karena alas dan atas dari prisma besarnya sama, berarti dia kongruen, maka luas alas dengan luas atas itu sama. Makanya di sini ada 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Lalu volume dari prisma adalah luas alas kali tinggi. Dan perhatikan contoh soal berikut. Di sini kita punya prisma segitiga siku-siku. Nah, berarti alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Yang ditanya adalah panjang rangka prisma, lalu luas permukaan prisma, dan volume prisma. Penyelesaian. Nah, dari soal diketahui didapat alas prisma sebagai berikut. Nah, ini segitiga siku-siku. Ini alasnya ya. Alasnya itu sama dengan bentuk atasnya. Oke, untuk mempermudah, kita cari dulu keliling dari alas dan luas dari alas. Nah, keliling itu kan yang menyelimuti sisi-sisi alasnya, berarti 6 ditambah 8 ditambah 10, hasilnya 24. Lalu, luas alasnya, karena dia berbentuk segitiga, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu maksudnya alas dari segitiga ya, berarti setengah dikali 6 dikali 8, hasilnya 24. Nah, kita cari panjang rangka prisma. Rumusnya adalah 2 kali keliling alas ditambah N kali tinggi prisma. Nah, 2 dikali keliling alasnya adalah 24. N kali tinggi prisma. N, ini kan segitiga, berarti N-nya adalah 3. Berarti 3 dikali tinggi prismanya 12. Sehingga hasilnya 3 kali 12. Nah, hasilnya adalah 48 tambah 36, yaitu 84 cm. Lalu kita cari luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, berarti 2 dikali luas alasnya adalah 24, berarti 2 kali 24 hasilnya 48. Lalu ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya 24 cm, dikali tinggi prismanya adalah 12 cm, berarti 24 dikali 12, hasilnya 288. 48
ditambah 288 hasilnya 336 cm persegi. Lalu kita cari volume dari prisma. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi, berarti 24 dikali 12 hasilnya 288 cm kubik. Contoh soal kedua. Alas prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 12 cm dan panjang sisi kakinya adalah 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut 15 cm, volumenya adalah, berarti kita gambar dulu alasnya. Alasnya itu berbentuk segitiga sama sisi. Berarti alasnya di sini 12, sisi kakinya 10. Biar gampang kita cari luas alasnya terlebih dahulu. Karena dia bentuknya segitiga, maka luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Karena kita nggak tahu tinggi dari segitiga ini berapa, berarti kita cari dulu tingginya. Caranya dengan menggunakan Pitagoras. Ini kan sisi miring. Sedangkan ini sisi siku-siku, berarti sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku kuadrat. Berarti tinggi dari segitiga, tinggi dari alasnya adalah 100 dikurang 36, yaitu akar dari 64. Akar dari 64 adalah 8, berarti tinggi dari segitiga pada alas ini adalah 8 cm. Lalu kita cari luas alasnya. Luas alasnya berarti setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali alasnya adalah 12. Nah, tingginya adalah 8 yang tadi kita cari. Dan luas alasnya jadinya 48 cm persegi. Setelah kita dapat luas alas, kita cari volume dari prisma. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya adalah 48. Tinggi prismanya, lihat. Tinggi prismanya adalah 15 cm, berarti 48 dikali 15. Hasilnya 720 cm kubik. Sehingga volume prisma adalah 720 cm kubik. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar prisma trapesium berikut. Nah, tentukan volume prismanya. Kita anggap bagian depan ini, yang berbentuk trapesium ini adalah bagian alas dari prisma, sehingga bagian depan dan bagian 8 ini merupakan alas dan atapnya. Lalu bagian 22 cm ini kan sama-sama nih BC, sama dengan FG, sama dengan EH, sama dengan AD, kita anggap tinggi dari prisma. Berarti tinggi dari prisma adalah 22 cm. Perhatikan alasnya ini ya, alasnya ini bagian depan yang trapesium ini. Kita cari luas alasnya terlebih dahulu karena kita mau nyari volume. Volume itu kan rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, dari trapesium ini kita cari tingginya terlebih dahulu. Nah, tinggi dari trapesium ini adalah panjang OF atau panjang EA. Caranya menggunakan Pitagoras. Karena di sini sisi miring dan di sini sisi siku-siku, maka tinggi dari trapesium ini adalah akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Hasilnya adalah akar 225, yaitu 15 cm. Kita cari luas alas dari prismanya. Luas alas dari prisma itu kan luas dari trapesium. Rumusnya adalah dua sisi sejajar. Berarti D1 tambah D2 berarti 18 ditambah 26. Nih ya, dikali tinggi trapesium. Tinggi trapesiumnya ini tadi kita udah dapat adalah 15 cm. Lalu dibagi 2 berarti 18 tambah 26 hasilnya 44 dikali 15 dibagi 2. Nah, 44 ini dibagi 2 hasilnya 22. 22 kali 15 hasilnya 330 cm persegi. Nah, cari volumenya berarti luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya kita udah dapat 330 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma adalah 22 cm, sehingga 330 dikali 22. Hasilnya 7.260 cm kubik. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Jojo akan membuat 3 papan nama dari kertas karton yang bagian kanan dan kirinya terbuka.
seperti tampak pada gambar di bawah. Nah, ini kosong ya, sebelah kanan ini dan kiri ini kosong. Oke, luas minimal karton yang diperlukan Jojo adalah Nah, karena di sini bentuknya siku-siku, segitiga siku-siku, bagian kanan dan kiri ini kita anggap sebagai alas dari prisma ya. Oke, lalu sehingga sisi tegak dari prisma adalah karton yang dibentuk menjadi papan nama. Oke, berarti ini adalah sisi tegak dari prisma. Nah, mencari panjang sisi pada papan nama yang belum diketahui. Nah, ini kan kita udah dapat 17 cm, ini 8 cm. Berarti kita harus cari di sininya berapa nih panjangnya. Tuh ya. Oke, ini kita anggap X. Oke, berarti X itu panjangnya 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Akar dari 225 hasilnya 15 cm. Berarti ini panjangnya adalah 15 cm. Oke, luas karton untuk satu papan adalah, ingat, luas karton itu berarti yang luas sisi tegaknya. Berarti kita hanya menghitung yang tegaknya saja, berarti alas sama atasnya kan kosong, tidak ada kartonnya, berarti tidak usah kita hitung. Makanya di sini kita carinya keliling alas dikali tinggi dari prisma. Nah, keliling alas ini kan berbentuk segitiga, berarti 17 ditambah 8 ditambah 15, hasilnya 40. Dikali tinggi dari prisma adalah, berarti ini kita anggap dari tinggi prisma adalah 30. Berarti 40 kali 30 hasilnya 1200 cm persegi. Nah, ini untuk satu papan nama. Kalau kita butuhnya 3 papan nama, berarti nanti 3 dikali luas kartonnya. Berarti 3 kali 1200. Hasilnya adalah 3600 cm persegi. Jadi, luas karton yang dibutuhkan untuk membuat 3 papan nama adalah 3600 cm persegi. Sekian contoh soal, sekarang kalian kerjakan tugas dari prisma ini. Kerjakan di buku tulis, lalu kumpulkan di GCR atau Google Form. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.